Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa anta ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Jamaah salat subuh, ikhwan akhwat fillah, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah wa rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji dengan mengucap alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan yang telah Allah mudahkan semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pesan dan nasihat yang paling indah kita sebagai muslim yang bersaudara selain selalu mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena itu usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Karena takwa adalah bekal yang paling tepat, bekal yang paling baik bagi kita sebagai orang yang beriman untuk menata kehidupan di dunia lalu menyambut kehidupan di akhirat. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pagi hari ini perkenankan mengangkat salah satu wasiat Rasul kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sebuah pesan yang alhamdulillah hampir tidak pernah kita tinggalkan selepas sholat. Diriwayatkan Rasulullah SAW sambil memegang tangan Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk." Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Ya Mu'adz, aku wasiatkan agar tidak engkau tinggalkan di setiap selepas sholat. Apa wasiat Rasul kepada Mu'adz? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku, ala dzikrik, agar selalu dapat mengingat Engkau, agar selalu dapat berzikir, wa ala syukrik, bantu ya Allah agar dapat selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan, wa ala husni ibadatik, bantu ya Allah agar aku senantiasa dapat menjadi hamba yang baik, yang hanya beribadah kepadamu. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, bagi kita mungkin itu sebuah zikir atau doa selepas salat. Tapi tahukah kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menanamkan baik akidah maupun akhlak, beliau menggunakan berbagai macam metode, dan salah satunya adalah melalui doa, melalui zikir, melalui
makna yang terkandung di balik doa maupun zikir. Jadi sesungguhnya zikir dan doa itu lebih dari sekedar mengingat dan memohon kepada Allah, tapi juga sebuah refleksi batin agar dengan doa dan zikir yang mengandung makna, yang berdoa dan berzikir sekaligus dapat menanamkan nilai itu di dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ulun melanjutkan, izinkan ulun bertanya, pernah enggak pian membaca atau setidaknya mendengar sebuah ungkapan, kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu? Atau dalam bahasa Arabnya, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mungkin pian pernah mendengar atau membaca, setidaknya pagi ini pian mendengar. Jadi kalau belum pernah membaca, pagi ini pian mendengar. Sebenarnya ungkapan itu mengandung nilai yang cukup dalam berhubungan dengan akidah atau tauhid kepada Allah. Sederhananya begini, ketika dalam sebuah perusahaan di situ ada atasan dan ada bawahan, maka bawahan harus menjadari betul posisi dan status dia dalam perusahaan itu apa. Sehingga kalau dia sadar posisi dan statusnya sebagai bawahan, tentu itu akan membuat dia tidak akan mencampuri, memasuki wilayah yang merupakan wewenang atasan. Kalau dia sadar, kalau dia bawahan. Tapi ketika dia mencampuri wilayah dan wewenang atasan, apalagi dia menghujat, menggugat, mengintervensi, itu artinya dia belum sadar kalau dia itu bawahan. Dia belum sadar kalau dia itu bawahan. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah jadikan dia faqih pada perkara agamanya. Oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi, ketika mendefinisikan fikih, mereka mengatakan ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Sadar dan paham hak dan kewajiban. Apa kewajiban kita terhadap Allah? Dan apa hak yang Allah pasti berikan ke kita? Sehingga apa yang merupakan wilayah Allah, maka sepenuhnya serahkan kepada Allah. Tapi apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba, fokuslah untuk menjalankannya. Sebagaimana kita sadar kalau kita sesungguhnya hamba, kita bukan Tuhan yang pantas untuk menggugat, menghujat, protes, apalagi mengintervensi Allah. Karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya Ayyuhal Walad, ketika ditanya oleh murid an haqiqatil ubudiyah, hakikat hamba itu apa? Jadi kalau orang sadar betul kalau dia itu hamba, itu artinya dia sadar betul tugasnya itu apa. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, haqiqatul ubudiyah itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama,
al-muhafadzatu ala amri syar'i. Pertama adalah selalu siap untuk menjalankan perintah tanpa harus memprotes perintah tersebut. Namanya juga hamba. Tapi kalau kemudian protes, berarti dia keluar dari wilayahnya. Al-muhafadzatu ala amri syar'i, selalu siap untuk menjalankan apapun perintah Allah, karena dia adalah hamba Allah. Berarti apapun yang diperintahkan oleh Allah, tugas dia bukan menggugat perintah, tapi tugasnya adalah melaksanakan. Sedangkan yang menetapkan perintah itu bukan wilayah dia. Dia hanya melaksanakan. Sedangkan menetapkan perintah bukan wilayahnya. Itu wilayah Allah kalau memang dia menjadi hamba Allah. Itu konsekuensi sebagai seorang hamba. Apakah perintah itu bentuknya melaksanakan ataupun perintah itu bentuknya harus meninggalkan? Itu yang pertama. Yang kedua, al-qabulu war-ridha bi qismatillahi ta'ala. Menerima dan berlapang dada. Tak boleh protes. Menerima dan berlapang dada terhadap ketentuan dan ketetapan yang telah Allah bagikan. Kalau dia protes berarti dia lupa posisinya sebagai hamba. Menerima dan berlapang dada terhadap ketentuan dan ketetapan dan pembagian yang Allah berikan. Apakah Allah berikan kepadanya atau Allah berikan kepada orang lain? Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Kadang kita mampu berlapang dada dengan takdir yang Allah berikan ke kita, tapi tidak jarang kita sulit menerima kenyataan ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang lain, walaupun dengan sekedar berkomentar. Beliau itu kawanku Bahari, kami satu sekolah. Padahal di sekolahan orangnya pengguringan, orang ada pendapatan, wayah ini dosen guru besar sudah. Emang masalah kalau Allah menjadikannya sekarang guru besar dan dosen? Emang masalah? Rasa kada pas umpama. Orangnya bungas kada, sugih kada, bininya bungas. Emang masalah buat pian? Ya suka-suka Allah ngasih jodoh buat orang itu. Seakan dengan ucapan itu Anda tidak terima. Padahal Bahari anak buah kuja, wayah ini sugih banar. Emang masalah buat pian? Yang membuat dia sugih saat ini siapa? Pian? Bukan. Allah. Kenapa mesti sepertinya sulit menerima kenyataan? Bukankah Allah yang membagi? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami nang membagi jar Allah. Kenapa nyawa nang kada terima? Saat kita tidak terima, itu tanda kita lupa kalau kita tuh hamba. Rela dan menerima pembagian yang Allah tetapkan. Namanya juga hamba. Posisi kita hamba. Posisi yang tidak punya hak untuk protes. Kalau kita protes berarti lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tarku ridhan nafsi fi talabi ridallah. Kita sanggup mengalahkan dorongan nafsu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Contoh, kita makan nyaman, yang kita makan halal, hasil titik paluh seorang,
Nengaran rasa nyaman tuh hendak dihimat. Ujar nafsu, tambahi lagi. Ujar Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, jangan berlebih-lebihan. Sekarang saat itu kita ikuti dorongan nafsu, padahal halal, bukan sesuatu yang haram. Atau kita berhenti karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Padahal perut kita mungkin kapasitasnya masih bisa 1 piring lagi. Yang kita makan bukan punya orang, halal. Tapi karena teringat dengan pesan Allah, silahkan makan, silahkan minum, jangan berlebih-lebihan. Maka saat itu mana yang dia ikuti? Jadi hamba nafsu atau hamba Allah? Atau kita diusik orang? Nafsu kita mendorong kita marah, tapi Allah minta kita sabar. Saat itu kita hamba siapa? Hamba nafsu apa hamba Allah? Kalau kita hamba nafsu, kita lampiaskan amarah kita. Kalau kita hamba Allah, maka kita berusaha untuk menahan diri karena kita ingin mendapat ridhonya Allah. Itulah hakikat hamba, kata Imam Al-Ghazali. Jadi tidak hanya kita melaksanakan apa yang disuruh seperti sholatnya berjamaah, tidak hanya sekedar kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, tapi kepasrahan diri kita sampai kepada tingkat pikiran dan perasaan. Intinya bahwa orang beriman yang memiliki akidah, terutama tauhid yang benar, dia sadar betul mana wilayah Allah yang harus dia tauhidkan, itu hanya wewenang Allah. Mana wilayah dia sebagai kewajiban yang tentunya dia mesti fokusnya di situ. Jangan sampai tugas sebagai hamba terabaikan, tapi malah wilayah Allah diserobot. Wilayah Allah diserobot. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan tentang barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita memasuki wilayah Allah, berarti kita belum kenal bahwa kita hamba. Seakan-akan kita Tuhan. Bahkan tanpa kita sadar, kalau kita memasuki wilayah Allah, itu artinya kita tidak sekedar mensekutukan Allah, tapi kita yang memposisikan diri sebagai sekutu Allah. Jadi bukan kita mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain lagi, tapi kita memposisikan diri kita sebagai sekutu Allah. Kenapa? Karena kita memasuki wilayah yang sebenarnya itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai hamba, kita udah punya tugas, fokuslah dengan tugas kita. Fokus dengan tugas kita. Karena itu sangat jelas sekali Imam Ghazali mengatakan hakikat hamba itu 3 hal tadi. Tugasnya hanya siap melaksanakan perintah, aturan. Tugasnya hanya menerima dan berlapang dada. Tugasnya hanya selalu berusaha mendapatkan ridha Allah, mengalahkan hasrat dan dorongan apapun. Maka kalau 3 hal itu terpenuhi, itulah hakikat seorang hamba. Berarti dia kenal bahwa aku hamba, yang namanya hamba, inilah konsekuensinya. Tapi kalau aku melanggar konsekuensi ini, berarti aku mengingkari bahwa aku hamba. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, mari kita masuk ke dalam doa tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Namun kita beri pengantar sebuah hadis Rasul, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u fal amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya, yang paling berat adalah para nabi. Kemudian
yang di bawahnya, yang di bawahnya, dan terus yang di bawahnya. Dengan kata lain, tugas dan beban serta ujian, berat dan ringan, itu menunjukkan kualitas. Menunjukkan kualitas. Sebagai guru, pian tidak akan memberikan tugas atau soal yang berat selevel anak yang duduk di bangku kuliah kepada anak yang baru duduk di bangku SD. Tidak mungkin pian memberikan tugas anak di bangku SD, pian berikan tugas selayaknya untuk anak yang duduk di bangku kuliah. Jadi tugas, cobaan, ujian itu menunjukkan kualitas. Maka manusia yang paling berkualitas adalah manusia yang paling berat cobaan dan ujian. Siapa mereka? Al-anbiya, para nabi. Fal amsalu fal amsal fal amsal, dan seterusnya. Nah, coba kita bagi doa selepas sholat yang diajarkan dan diwasiatkan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, juga kepada kita semua. Kita bagi menjadi dua. Mana wilayah Allah, mana wilayah kita sebagai hamba. Mana wilayah Allah, mana wilayah kita sebagai hamba. Dan bagaimana Rasul mengajarkan agar apapun yang terjadi tetap fokus kepada wilayah kita sebagai hamba. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolongi ulun untuk selalu dapat mengingat dan berzikir kepada Engkau. Yang menyuruh berzikir siapa? Allah. Berapa banyak kita harus berzikir? Uzkurullaha zikron katsira. Berzikirlah, kata Allah, zikir yang banyak. Oke. Yang harus melaksanakan siapa? Kita sebagai hamba. Yang menetapkan perintahnya Allah, yang menentukan banyak sedikitnya Allah. Tugas kita melaksanakan. Klub. Kalau kita merasa lemah dan tak mampu untuk berzikir sebanyak-banyaknya, kira-kira apa patut kita mohon kurangi ya Allah zikirnya, atau tolong ulun ya Allah, tolong ulun, bukan kurangi zikirnya, karena menetapkannya Allah, kita melaksanakan. Kalau kita dalam melaksanakan merasa tak mampu, maka jangan kita gugat kurangi zikirnya, tapi bantu ulun ya Allah. Bantu ulun ya Allah. Karena tugas itu menunjukkan kualitas. Kalau kita memohon kurangi ya Allah, itu artinya kualitas kita rendah. Allah tetapkan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Boleh nggak kita gugat? Ya Allah, kurangi ulun mampu puasa seminggu aja. Berarti kita memasuki wilayah Allah. Tugas kita hanya melaksanakan. Kalau tak mampu, minta kekuatan kepada Allah, bukan kurangi tugasnya. Minta kekuatan. Itu yang pertama. Jadi kita, mana wilayah Allah? Rasul mengajarkan fokus kepada wilayahmu, minta kekuatan kepada Allah. Jangan yang Allah putuskan digugat. Minta kekuatan. A'inni, tolongi ulun ya Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wa ala syukrik, yang membagi nikmat, yang menakar dan menetapkannya siapa? Allah. Dan itu wilayah Allah. Kewajiban kita mensyukuri setiap nikmat. Itu kewajiban kita. Sedangkan yang memberi, mengatur, bahkan menunda, itu wilayah Allah. Tugas kita mensyukuri. Sekarang berapa nikmat Allah yang harus kita syukuri? Setiap. Kenapa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sekecil apapun nikmat yang Allah beri akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya. Nah, sekarang berapa banyak sih nikmat Allah yang Allah beri ke kita? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika engkau menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu. Sekarang kita disuruh mensyukuri setiap nikmat, lalu kita belum mampu. Apakah kalau begitu ya Allah kurangi aja nikmatnya nang sebatas ulun mampu? Tidak ada orang pernah berdoa seperti itu. Maka minta kepada Allah, bantu ulun untuk selalu bisa mensyukuri. Itu wilayah kita. Jangan sampai seperti orang masuk supermarket, keasikan buat dikeranjang, pas sampai di kasir dihitung, duit kada cukup, apa yang terjadi? Mengurangi. Itu supermarket. Berarti terbukti memang itulah status sosial kita, miskin. Jadi kita bukan meminta kurangi nikmatnya, ya Allah ulun kada sanggup mensyukuri seberataannya, tidak, tapi ulunnya nang dibantu ya Allah. Itu wilayah kita. Jadi tidak seperti masuk supermarket membawa duit pas, tarik terus yang dirak buat ke keranjang, pada saat kemudian dihitung di kasir ternyata dilihat dompet kada cukup. Apa yang kita lakukan? Terpaksa membulikakan. Kita bersama Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Kaya. Maka mintalah kepada Allah agar kita dapat mensyukurinya, bukan nikmatnya yang kita minta dikurangi. Nah, yang terakhir, wa ala husni ibadatik. Yang nyuruh beribadah itu siapa? Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai kapan kita beribadah? Ada cutinya enggak? Enggak ada. Karena setiap detik kita mesti harus membuktikan kalau kita hamba Allah. Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Tidak ada cutinya. Lalu kalau kita lemah, bukan kurangi ibadahnya ya Allah, berarti kita kalau memohon kurangi ibadahnya ya Allah, berarti kita udah memasuki yang bukan wilayah kita. Wilayah kita melaksanakan tak mampu, mohon, itu wilayah kita. Mohon kepada Allah, ya Allah bantu agar selalu bisa beribadah dengan baik, agar bisa menjadi hamba-Mu yang baik. Nah, jadi doa itu membagi mana wilayah Allah, mana wilayah kita. Yang wilayah Allah jangan digugat, yang wilayah Allah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah hakikat mentauhidkan Allah. Sedangkan kita harus kenal kita hamba, maka hamba itu harus bagaimana? Laksanakanlah sebaik-baiknya. Makanya kata Ibnu Athaillah Sakandari, kalau kamu ditimpa oleh suatu ujian atau musibah yang datang dari Allah, maka doa yang tepat bukan ringankan ya Allah, tapi kuatkan ulunnya. Bukan ringankan, doa yang tepat. Kurangi Allah. Kenapa? Karena ketika kita meminta dikurangi, itu menunjukkan kualitas kita. Kualitas kita. Maka sama halnya kalau kita berdoa seperti itu, ya Allah ulun kada sanggup puasa sebulanan, kurangi jagen. Tanpa kita berbenah diri untuk bisa melakukan sebaik-baiknya. Bukan salah kita memohon ya Allah, ringankan ya Allah, bukan salah, tapi itu menunjukkan kualitas kita. Tapi doa yang paling tepat, ya Allah tambahkan kesabaran ulun, ya Allah kuatkan ulun, karena itulah wilayah kita sebagai hamba. Kita tidak menggugat, karena apa yang Allah sudah putuskan terjadi pasti terjadi. Banyak hadis-hadisnya yang menyebutkan demikian. Soal mengatur, menetapkan, menciptakan, memutuskan, itu kan semuanya adalah wilayah Allah. Wilayah kita, kalau itu perintah atau itu aturan, wilayah kita, tugas kita hanya siap melaksanakan tanpa tapi.
Kemudian kalau itu bentuknya adalah ketetapan pembagian nasib, tugas kita bukan menggugat, tugas kita menyiapkan mental untuk siap berlapang dada. Kemudian kalau ada dorongan-dorongan ini dan itu, tugas kita ketika kita betul-betul menjadi hamba Allah, maka ridha Allah yang kita cari. Kalau memang kita hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba jabatan, bukan hamba harta, tapi kita hamba Allah, maka andai kata kita di situ memilih dorongan nafsu, ridhonya Allah, kita harus sadar kita ini hamba siapa, hamba nafsu apa hamba Allah. Kalau kita tahu posisi kita bukan hamba nafsu tapi hamba Allah, kita akan memilih ridhonya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jika kita renungi setiap zikir, doa yang diajarkan oleh Rasul, sesungguhnya tidak sekedar hanya doa dan zikir, tapi juga mengandung pesan-pesan, apakah penguatan terhadap akidah atau penguatan terhadap moral dan akhlak, termasuk mental. Dan salah satunya yang berkaitan dengan akidah, penguatan terhadap tauhid seorang mukmin, di mana dia diajarkan untuk tidak merampas yang menjadi wilayah Allah, tapi cukup fokus kepada wilayah dia sebagai hamba, adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jika zikir yang kau tetapkan teramat banyak, aku tidak menggugat ya Allah, tapi bantu aku ya Allah agar ku bisa menjadi hamba yang betul-betul dapat melaksanakan secara maksimal tanpa protes. Jika anugerahmu begitu amat banyak ya Allah, nikmatmu tak sanggup kuhitung ya Allah, dan kewajibanku adalah mensyukurinya, maka tolong ya Allah, tanpa aku harus mengatur engkau untuk mengurangi nikmat yang kau berikan, tapi tolong aku ya Allah untuk bisa mensyukuri setiap nikmat tersebut. Dan jika hidup yang kau berikan kepada aku semata-mata tujuannya mengabdi dan beribadah, dan kau tetapkan ibadah itu tidak ada cuti, berakhir kalau napas berakhir, tolong ya Allah, bukan kurangi ibadahnya ya Allah karena aku tak mampu, tolong ya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Jadi sebuah refleksi terhadap salah satu bacaan kita selepas salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Mudah-mudahan dapat membangun kesadaran kita tentang mana tugas kita sebagai hamba dan mana wilayah dan wewenang Allah yang tidak boleh kita intervensi, kita gugat, apalagi kita hujat. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.